Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini mari kita tadabburi nas-nas dalam Al-Quranul Karim maupun ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah judul sederhana, dan jadikanlah salat sebagai penolongmu. Adalah terjemahan dari firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan jadikanlah dua hal dalam ayat ini. Yang pertama sabar, yang kedua salat sebagai penolongmu. Namun kita akan ambil bagian yang kedua saja, yaitu apa? Menjadikan salat sebagai penolongmu. Tapi pertanyaannya, apakah ada irisan yang kuat antara sholat dengan sabar dalam ayat tadi sehingga Allah kemudian menggandengkan sholat dengan sabar? Jawabannya adalah sangat punya irisan. Maksudnya apa? Sabar dalam arti yang lebih luas. Kalau kita lihat dalam Ibnu Katsir misalkan, bahwa sabar dalam arti komprehensif yang lebih luas adalah ada tiga macam. Sabar dalam melakukan ketaatan atau dalam melakukan ibadah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar yang kemudian sering kita artikan lebih sempit, sabar dalam menghadapi musibah. Sabar yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan atau ibadah. Dalam tafsir disebutkan wa a'laha fi'lus shalah. Ibadah yang paling tinggi itu adalah sholat. Jadi jawabannya ada irisannya enggak? Sangat ada irisannya. Sholat di sini adalah bagian dari sabar. Bagian dari sabar kita melakukan ketaatan ataupun ibadah. Baik jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan sholat sebagai penolong di dalam hidup kita. Dalam kita berkehidupan di muka bumi ini tentu tidak ada satupun di antara kita yang tidak punya masalah. Ada masalah misalkan psikologis terkait mungkin dia sendiri atau anaknya, atau masalah medis sehingga dia datang ke dokter ini, ke ahli medis ini, ahli medis itu, ke psikolog ini, psikolog itu. Sudah banyak yang dia datangin ahli-ahli kesehatan kah ya. Tapi ternyata ada satu barangkali yang lupa atau luput dikerjakan, yaitu apa? As-shalah. Karena kepada Allah, berkomunikasi dengan Allah melalui sholat ini, Allah yang kemudian menyembuhkan. Maka di antara potongan doa kita, la syafi'a illa anta, tidak ada yang menyembuhkan kecuali engkau wahai Allah. Allah. Maka sholat adalah sebagai, atau kita jadikan sebagai salah satu penolong di dalam hidup kita. Pertanyaannya jamaah yang dirahmati Allah, atau kita lihat dulu dalam sebuah hadis, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Ini hadis diriwayatkan dari Hudzaifah ibn al-Yaman, bahwa Rasulullah kalau hazabahu, syarahnya adalah ahzanahu, kalau datang satu masalah yang membuat dia sedih, galau begitu, shalla, minta tolongnya dengan apa? Dengan sholat. Pertanyaannya, sholat apakah? Dalam Ad-Durrah As-Saniyah keterangannya adalah sholat yang dimaksud adalah imma atau sawa kanat fardhan au nafilah, baik itu sholat yang fardu maupun yang nafilah. Sholat nafilah misalkan apa? Ya kita ya sebelum safar ada namanya sholat dulu kita, setelah safar kita sholat dulu agar perjalanan kita diberkahi Allah. Ya, sebelum kita barangkali melakukan akad nikah, ya kita sholat dulu mutlak 2 rakaat agar kemudian pernikahannya lancar, bahkan yang diharapkan sakinah, mawaddah, warahmah juga hadir dalam kehidupannya. Bahkan kalau guru kami sebelum ngajar, sholat dulu 2 rakaat agar yang disampaikan ilmunya berkah, bermanfaat, masuk kepada hati murid-murid kita, menghasilkan ilmu yang bermanfaat.
Sebelum lagi apa, kita beraktivitas, ya, dimulai dengan kita melakukan sholat duha misalkan, ya. Makanya kemudian kita lihat dalam sebuah riwayat dalam Musnad Ahmad dengan derajat yang sahih disebutkan apa, ini hadisnya adalah hadis qudsi. Ya ibna Adam, wahai anak-anak Adam, akfini awalan nahar arba' raka'atin akfika bihinna akhirah au akhirah yaumik. Wahai anak Adam, cukupkan untukmu di awal siang dengan 4 rakaat. Niscaya aku akan cukupkan sisa harimu. Nah, nanti kemudian para ulama berbeda pendapat. Ini sholat di awal nahar, awal siang ini apa? Maka ada qaul namanya dia sholatul fajr. Qaul yang lain mengatakan sholatul duha. Makanya kemudian tidak salah juga ada orang mengatakan sholat duha itu adalah sholat untuk mendapatkan rizki misalkan. Boleh dengan keumuman kita menjadikan sholat duha agar kemudian rizki kita, agar kemudian semua hajat-hajat kita pada hari itu Allah mudahkan, bisa, ya, dengan melakukan sholat duha misalkan dan lain sebagainya, baik yang fardu maupun yang sunnah. Kapan kita melakukan sholat untuk agar dia menjadi penolong? Ya, kapan saja. Kita ada masalah barangkali di siang hari sholat. Ya, kita melakukan sholat mutlaknya mungkin di malam hari juga boleh, agar kemudian Allah memberikan petunjuknya melalui sholat kita, baik yang fardu maupun yang sunnah. Ya. Bicara tentang kaidah sholat sebagai penolong, maka ini adalah kaidah yang pasti tidak ada salahnya karena firman Allah tadi. Namun kalau ada pertanyaan, saya sholatnya rajin, fardunya rajin, sunnahnya rajin, tapi kok banyak masalah, ya, apakah sholat saya, apakah kaidah itu salah? Jawabannya tidak, kaidahnya benar. Yang benar mungkin cara kita mengamalkan kaidahnya. Seperti halnya kalau ada, atau sekarang lagi musim hujan, agar nggak kehujanan maka pakai payung. Betul, payung bisa melindungi kita dari air hujan. Kalaupun kita kemudian masih kehujanan, bisa jadi apa? Cara menggunakan payungnya salah. Dia keluar dalam keadaan hujan, payung yang dia pakai payungnya misalkan apa, topeng monyet, payung kecil, tetap kehujanan, kepalanya aja nggak cukup buat melindungi dia dari hujan. Jadi bukan kaidahnya yang salah, namun cara mengamalkan kaidah itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita lihat bagaimana Allah gambarkan dalam Al-Qur'anul Karim orang-orang yang memadukan antara kegiatan dia, aktivitas dia, kasab dia, dan kemudian dengan sholat. Satu waktu dia berkasab, beraktivitas, tapi dia pun adalah orang yang melakukan sholat. Ternyata Allah kemudian berkahi dan Allah kemudian puji orang yang seperti ini. Kita lihat misalkan di dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Ini profil seorang yang luar biasa digambarkan dalam Al-Quranul Karim, ditakbirkan dengan kata rijal. Mereka itu apa? Mereka dalam satu waktu tetap melakukan tijarah, tetap melakukan perniagaan, ya, wala baik juga baik, jual beli. Tapi itu semua tidak melalaikan dia dari kemudian dia melakukan sholat. Maka ini orang yang hebat, ya. Tidak berarti orang yang sholat berarti sholat terus, dia tidak bekerja, tidak. Tapi dia tetap bekerja, melakukan aktivitasnya, dan dia pun kemudian menghiasi kegiatan-kegiatan dia dengan meminta pertolongan kepada Allah melalui ruku'-ruku'nya, melalui sujud-sujudnya, melalui ikrarnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Indah sekali. Kita lihat lagi bagaimana memadukan antara kasab dunia, pekerjaan dengan sholat, sehingga berkah insya Allah hidup kita. Di dalam ayat yang berbicara tentang apa? Tentang sholat Jumu'ah, ya, dalam
potongan atau ayat dalam surah Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Nah, ini bicara tentang hai orang yang beriman, mereka bekerja, beraktivitas. Dalam tafsirnya dicontohkan tentang tijarah, tentang jual beli, bisnis. Tapi kalau datang seruan azan Jumat, tinggalin, langsung menuju zikir kepada Allah, mengingat Allah, langsung menuju satu ibadah, yaitu sholat Jumu'ah. Baru setelah sholat Jumu'ah selesai, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah, maka silakan kembali bekerja, mencari karunia Allah di muka bumi ini. Jadi kaidahnya apa tadi kalau misalnya Jumat itu? Bekerja, sholat, bekerja, begitu. Kerja, sholat, kerja. Sholat Jumat di sini maksudnya. Jadi bukan kerja, boleh sih memang kerja, tapi jangan kerja dan melupakan sholat. Tidak. Ini cakep nih surat Al-Jumu'ah ini. Kalau kita ambil kaidahnya apa? Kerja, sholat, kerja. Bahkan kemudian kalau kita tabarrukan mengambil kemudian ayat ini, kalau kita punya kerjaan pada hari Jumat, ada beberapa bahkan barangkali perjanjian yang harus kita atau tanda tanganin, ya, ada katakanlah 5 yang harus kita tanda tanganin. Kalau bisa kita tanda tanganin akad-akadnya 3 misalkan sebelum Jumat. Udah gitu sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, 2-nya lagi kita tanda tanganin. Ya, makanya ulama zaman dahulu, beberapa ulama salaf kadang-kadang setelah sholat Jumat sengaja beli apa, bertransaksi apa, mengamalkan ayat ini. Bekerja, sholat, udah sholat, fantashiru fil ard, cari lagi karunia Allah, bekerja lagi. Boleh kita bekerja, sholat selesai, boleh. Atau mau bekerja, sholat Jumat, bekerja lagi, juga boleh. Dengan kemudian mengambil keberkahan ayat ini. Maka dalam tafsir misalkan setelah ini berangkat lagi, setelah Jumat berangkat lagi ke pasar-pasar, sambil disebutkan dalam ayatnya apa? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Tapi ingat, dalam kita kemudian melakukan pekerjaan, tetap kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa zikirnya? Dalam tafsir Ibnu Katsir bisa kita jumpai zikir yang dibaca setelah kita sholat Jumat, kembali ke pasar-pasar kita. Maka apa di antara zikir yang ma'thur diangkat dalam Ibnu Katsir, ya, disebutkan apa zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau tanpa yuhyi wa yumiit juga bisa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dengan itu insyaallah taala kita bekerja mencari kasab, namun dalam satu waktu kita pun tidak melupakan Allah. Dengan lisan-lisan kita, kita melakukan sholat, meminta pertolongan kepada Allah agar Allah kemudian berikan kemudahan-kemudahan dan keberkahan-keberkahan pada setiap kegiatan kita, pada setiap langkah dan gerak, bahkan nafas kita. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.